Selamat malam, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara melakukan pelunasan orderan Shopee di Jubelio. Nah, pelunasan untuk di Jubelio ini berbeda-beda tergantung dengan marketplace-nya. Untuk pelunasan Shopee, apa aja yang kita harus siapkan? Pertama, kita harus melakukan komparasi data Shopee dengan Jubelio. Nah, kita butuh datanya itu seperti ini. Kita butuh data Shopee, kemudian kita butuh data Jubelio. Nah, untuk data Shopee sendiri, itu kita lihat bahwa di Shopee nomor pesanan dengan di Jubelio itu ada perbedaan. Di Jubelio itu ditambahkan SP strip. Nah, oleh karena itu kita harus membuat kode supaya angka di Shopee ini, kode di Shopee ini sama dengan di Jubelio. Jadi kita harus menambahkan SP-nya. Nah, kita buat rumus seperti ini dan kita tinggal tarik ke bawah supaya bisa berubah semuanya. Nomor orderannya mengikuti dengan nomor orderan Jubelio. Nah, kemudian untuk di Shopee sendiri, ini ada selisih ongkir ini di template-nya dia belum ada, jadi kita harus masukkan dulu selisih ongkirnya. Nah, kemudian kita harus compare total penghasilan ini dengan angka di Jubelio. Nah, cuma di Jubelio sama dengan di Shopee itu ada perbedaan selisih ongkir sama cashback ongkir ini tidak masuk, jadi kita harus take out dulu nih dua data ini. Jadi kita buat compare, kemudian kita take out dua hal ini. Nah, kemudian penghasilan kurang selisih ongkir, kurang cashback ongkir, omset. Nah, kemudian kita ambil angka Jubelio-nya. Nah, untuk angka Jubelio kita bisa ambil 2-3 bulan sebelumnya. Jadi data Jubelio di sini adalah data 2-3 bulan sebelumnya. Karena apa? Karena penerimaan di Shopee ini kan penerimaan bulan Desember, tapi kan penjualannya bisa aja penjualan bulan November. Nah, kemudian kita lihat ini adalah selisihnya. Nah, untuk selisih ini kita bahas masing-masing ya. Untuk ini angkanya kosong, dan kemudian juga ada angka. Nah, untuk angka ini nggak usah khawatir ya, karena nggak akan kelunasin. Nah, kemudian untuk yang seperti ini 1590 dengan angka Jubelio 1588. Nah, selisih 2000. Nah, ini sebaiknya minta tim Jubelio untuk melakukan revisi atas yang tercatat di Jubelio. Jadi selisih 2000 ini ada selisih angka di Jubelio dengan di marketplace. Nah, ini juga sama nih, selisih 131 orderan ini. Nah, jika kita lihat detailnya lagi, itu ternyata angkanya beda di diskonnya. Jadi kita lihat lagi. Nah, di sini salah. Jadi untuk di Jubelio ini kita harus kadang searchnya itu 2 kali ya, baru keluar angka yang diminta ini. Nah, kemudian kita compare. Nah, bisa dilihat nih ya, 800.000 kurangi 53 dapat 8,67. Ini 746 131. Nah, selisihnya di sini nih. Jadi kalau misalnya di Shopee adalah 746, jadi selisih diskon. Nah, kalau ini terjadi dan selisihnya di bawah 1000, ini kita nanti akan melakukan jurnal koreksi untuk pelunasannya. Nah, kemudian kita langsung praktek aja ya untuk pelunasannya. Kita ambilnya di Shopee, kemudian kita ambil di saldo saya, kemudian kita ambil periodenya 1 sampai 31 Desember. Misalnya saya mau melakukan pelunasan 31 Desember ya. Kemudian kita klik tombol ekspor, kemudian nanti hasilnya kita ambil di sini. Nah, setelah hasilnya kita ambil, nanti hasilnya berupa formatnya CSV. Nah, kita harus buka. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya nggak, kalau misalnya beda bahasa, ini ada kemungkinan menjadi koma seperti ini, maka kita harus ubah dulu supaya menjadi per kolom gitu, menjadi rapi per kolom. Nah, caranya kita blok kolom A, kemudian kita klik data, kemudian kita klik text to column, kemudian delimited, kemudian kita centang koma sini, kemudian next, finish. Nah, ini udah menjadi per kolom ya, menjadi per kolom. Kemudian kita harus save as menjadi Excel workbook. Nah, saya udah melakukan menjadi Excel workbook ya. Nah, ini untuk 1 sampai 31 Desember itu ada 2 periode ya. Ada 2 periode. Nah, kita langsung lakukan pelunasannya aja. Kita masuk ke
accounting, kemudian penjualan, kemudian pelunasan, kemudian di sini akan muncul nama-nama toko-tokonya kita. Nah, kita pilih nama toko yang kita mau lunasin, kemudian kita masukkan tanggalnya, kemudian kita jangan lupa tulis catatannya pelunasan AR Shopee Happy Fit periode 1 sampai 31 Desember. Ini part pertama, part 2. Nah, kemudian kita ambil datanya, yang tadi kita udah save. Nah, kemudian di sini kita muncul datanya. Nah, kita harus lihat dulu dan pastiin data di sini udah benar ya. Jadi tidak ada data yang salah dengan cara melihat nilai plus dan nilai minusnya. Kita lakukan pengurangan. Minus 800.265 ditambah 624.297. Ini 175.968. Nah, kita bandingkan sama data yang kita udah buat tadi ya. Kita ambil data Shopee-nya. Kemudian kita yang tadi itu part 2 itu dari sini ke atas ya. Yang saya blok warna hijau ini ya. Kita lihat omsetnya 876.161.523 ini uang yang masuk ya. Kita lihat sini 876.161.523 ini uang yang masuk. Nah, kemudian plus minusnya tadi berapa? Harusnya kita buat plus minusnya itu adalah selisih antara cashback ongkir sama si ongkirnya. Jadi ada minus 175.837. Nah, tadi berapa? Kok 175.968? Kita coba lihat selisihnya berapa. 175.837. Nah, tadi selisih 131. Ini tadi yang kita rekon tadi ya. Yang tadi kita rekon di sini selisih 131. Nah, ini kita harus melakukan pelunasan manual nanti ya. Untuk yang ini kita harus bukukan ke akun yang sesuai. Nah, kemudian untuk returannya, kalau misalnya seperti ini ada returan, kita harus melakukan pelunasan returan dulu sebelum kita melakukan settlement tadi ya. Nah, kenapa kita harus melakukan pelunasan dulu? Karena di sini cuma bandingkan antara nilai uang masuk sama nilai Jubelio. Bisa dibayangkan ya, misalnya ini 206, dan nilainya 25, misalnya nilainya 42.000. Kemudian nilai di Jubelio-nya ada 187. Nah, di sini langsung muncul kolom selisih. Nah, kita selisihnya itu padahal atas retur. Kalau misalnya kita tidak lunasin returannya dulu, maka selisihnya akan menjadi biaya atau menjadi pendapatan ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada retur, kita harus melakukan pelunasan returnya dulu. Kalau misalnya returannya belum datang, maka untuk di settlement yang ini, kita harus take out itu dulu. Kita harus take out itu dulu, kemudian kita lakukan pelunasan manual supaya kita bisa melakukan pelunasan hanya 42.000-nya aja. Jadi selisihnya kita nggak bebanin dulu. Jadi selisihnya masih gantung. Nah, nanti saya ajarin untuk pelunasan manualnya ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan, kita masuk ke AC Shopee. Kita pilih AC Shopee Happy Fit. Nah, kemudian kita penyesuaian pendapatannya kemana tadi? Ongkos kirim ya. Nah, kemudian penyesuaian kerugian kita juga kemarin ongkir, kita juga netting aja antara pendapatan ongkirnya sama sisi ongkirnya. Tetapi nggak bisa ya, maka kita pakai akun perantara. Akun perantaranya adalah kita pilih ayat bilang gunakan Shopee. Nah, kemudian kita klik tombol simpan. Nah, karena datanya banyak, mungkin ini sedikit menunggu ya. Nah, setelah sudah selesai begini, jangan lupa kita lakukan catatan terhadap ayat silangnya. Kita coba buka lagi datanya. Jadi yang kita masuk ke ayat silang itu pasti yang 800.265 ya. 800.265 ini nilai minus. Nilai minus 800.265.
Jadi kita buat zonanya. Di sini kita masuk ke zona manual, kemudian kita tambah baru, kemudian jangan lupa kita buat keterangannya jurnal mencatat selisih ongkir pelunasan Shopee periode 1 sampai 31 Desember 42. Nah, kemudian kita masukkan tanggalnya sesuai 31 Desember. Kemudian kita masukkan akunnya yaitu ongkos kirim ya. Jadi berapa ya angkanya? Sorry, saya lupa tadi angkanya. Angkanya kita catat dulu aja, 800.265 ya. Nah, kita masukkan dulu ayat silangnya. Ayat silangnya tadi ayat silang piutang Shopee 800.265. Tapi jangan lupa itu tadi ada angka yang nggak sama, itu kita masukkan dulu ke diskon ongkir. Diskon penjualannya. Berarti berapa diskon penjualannya yang nggak sama itu angkanya yaitu 131,33. Nah, kemudian baru selisihnya masuk ke ongkos kirim. Ini 825 kurang 131,33. Jadi selisih ongkos kirimnya 800.133. Nah, kemudian setelah kita udah mencatat ini kita belum sama ya, 0,67. Nah, ini dinilai sini nilai skripnya harus 0, kalau nggak 0 berarti kan cuma yang balance kan. Nah, kita klik tombol simpan. Nah, setelah kita melakukan ini kita harus mastiin bahwa ayat silangnya kita nggak kebalik ya. Jadi kita masuk ke laporan, kemudian kita masuk ke buku besar, kemudian kita masukkan periodenya, kemudian kita pilih akunnya ayat silang pelunasan piutang Shopee, kemudian kita cetak. Jadi ini kita hanya membuat akun perantara ya. Jadi di sini kita lihat kontrolnya di sini udah 0. Nah, oke, demikian tutorial untuk pelunasan piutang Shopee ini. Terima kasih.